warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ade Kartiasi SPD, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK IKIP Siliwangi Bandung, NIM 22920134. Unit kerja saya di SMPN 3 Cibitung. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks Pabel dengan model problem based learning. Mohon dan saran serta masukan dari Bapak Ibu semua agar dapat memberikan perbaikan pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai, mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya dulu ya untuk mewakili kehadiran kalian. Sultan, Revalino, Rasya, Natasha, hadir. Airnas, hadir. Luki, Hadir. Fahri, Hadir Bu. Nevi, Amel, Ruth, Hadir Bu. Immanuel, Hadir Bu. Nisha, Eva. Hadir. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir. Oke, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap. Sudah siap, coba siapkan alat tulisnya. Sebelum masuk ke pembelajaran kita ice breaking dulu ya, supaya kamu lebih rileks dan materi. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Ya. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Semangat. Materi kita hari ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan cerita Pabel. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak materi kita yang kemarin tentang apa? Unsur-unsur intrinsik cerita Pabel. Ada apa saja unsur-unsur intrinsik cerita Pabel itu? Alhamdulillah, ingat semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat memerinci struktur cerita Pabel. Tujuan yang kedua, kalian dapat menelaah hasil melengkapi cerita Pabel berdasarkan strukturnya. Jadi ada dua tulisan. Ya. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini
sehingga nanti orang tua kamu apabila menasihati kamu itu lebih masih hati kamu karena kamu sudah tahu ilmunya ya. Ya Bu ya. Ibu mau tanya, ada yang sudah pernah membaca cerita Fabel? Cerita Fabel apa yang pernah kalian baca? Kura-kura dan kelinci. Terus ada lagi? Semut dan? Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu tayangkan video. Terlebih dahulu kalian simak ya video cerita Fabel itu. Si singa dan si tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari naik ekornya dan meluncur menuju ekornya. Si singa terbangun dengan lari sambil mengau. Dia menganggap si tikus dengan cakar yang besar. Si tikus berusaha lari dan gagal. Si singa benar-benar besar yang mengelaknya. Si tikus sangat takut. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya. Hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi. Kamu menuduh aku merupakan temanku. Kalau tidak, aku akan makanmu. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menjelajah rumah. Pemburu memasang tangga untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon menunggu singa mendekati mereka. Ketika mendekat, karena ingin menarik tahu dan melakukan dia dicari. Si singa mulai mengamuk keras. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu merupakan raja. Sekarang kamu adalah pangeran hutan ini. Oh, mana aku pergi? Apa kamu tak ingin bermain meluncur menuju ekorku? Si tikus mulai melompat ke tubuhnya dan meluncur menuju ekornya. Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengamuk keras. Dia pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa. Si singa dan si tikus menjadi teman baik selama. Oke Ibu, dari penayangan video yang barusan Ibu tayangkan, apa yang dapat kalian simak? Singa dan tikus. Ya, terus apa lagi? Tempatnya di mana tokohnya? Ada siapa saja terlihat? Nah, kali ini Ibu akan menayangkan lagi video tapi tentang materi kita hari ini, yaitu merinci struktur cerita Fabel. Tolong disimak. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat di buku kalian masing-masing ya. Apa itu Fabel? Dilihat dari pengertiannya, fabel berasal dari bahasa Latin yang artinya fabula. Fabel merupakan bentuk narasi yang menampilkan hewan sebagai tokohnya yang memiliki perilaku dan dapat berbicara seperti manusia. Fabel sendiri disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Tujuan dari teks fabel itu sendiri, yang pertama dapat menghibur pembaca atau penonton. Yang kedua, mengembangkan imajinasi pada pembaca terutama pada anak. Yang ketiga sudah pasti mengembangkan daya intelektual pembaca. Dan yang keempat, menyampaikan amanat atau
pesan moral kepada pembaca. Pembahasan selanjutnya, struktur cerita Fabel. Yang kita ketahui, struktur cerita Fabel ada 4 macam, yang di dalamnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan pembahasannya. Orientasi di sini berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Dalam bagian ini, orientasi selalu berada di bagian awal. Struktur yang kedua, komplikasi, berisi adanya hubungan sebab akibat dimulai dari permasalahan kemudian masalah memuncak klimaks. Dan dalam komplikasi cerita Fabel, struktur yang ketiga adanya resolusi. Pada bagian ini merupakan tahap penyelesaian masalah. Dan struktur terakhir koda. Tahap ini berisi pelajaran yang titik cerita tersebut. Menulis kemudian kondisi arah kamu arah cerita. Ya, biasanya dalam tahap pada ini watak atau perilaku cerita koda berubah menjadi berubah. Nah, dari pembahasan materi yang Ibu sampaikan lewat video itu tadi, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Saya Bu, Ya. Ya, apakah cerita Fabel termasuk cerita dongeng? Fabel itu termasuk ke dalam cerita dongeng. Alasannya karena Fabel itu merupakan jenis cerita fiksi. Apa itu fiksi? Ada yang tahu fiksi? Tidak. Nah, kemudian Fabel juga mengandung nilai moral. Makanya Fabel itu termasuk ke dalam jenis cerita dongeng. Ya, seperti itu ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, apakah cerpen dan novel itu termasuk cerita dongeng? Cerpen dan novel itu tidak termasuk ke dalam cerita dongeng. Alasannya apa? Yang pertama, kalau cerpen dan novel itu memiliki cerita yang rumit atau kompleks, sedangkan cerita dongeng itu memiliki cerita yang sederhana saja. Nah, alur yang dikembangkan dalam cerpen dan novel itu lebih banyak. Kemudian dalam cerita dongeng, biasanya untuk permulaan menggunakan kata awalnya, pada zaman dahulu, pada suatu hari. Sedangkan cerpen dan novel itu menggunakan awalan prolog yang panjang. Kenapa baca cerpen dan novel? Nah, biasanya awalnya itu menggunakan prolog yang panjang. Dan yang terakhir, kalau cerpen dan novel itu tokoh-tokohnya diperinci. Contohnya si Aisyah, rambutnya keriting, kulitnya sawo matang, tinggi badannya 165. Tapi dalam cerita dongeng, tokoh-tokohnya tidak diperinci. Itu ya, paham? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya. bagaimana membedakan struktur komplikasi dengan resolusi? Nah, membedakan struktur komplikasi dan resolusi yang pertama. Nah, kalau komplikasi itu kan isinya berupa masalah-masalah ya, sehingga masalah itu memuncak, makanya disebutnya komplikasi. Masalah satu muncul, masalah dua muncul. Sedangkan resolusi itu berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kita masuk ke pembagian tugas. Tugasnya tugas kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Ibu mau pilih sendiri atau berdasarkan dengan tempat duduk? Tempat duduk. Dengan tempat duduk. Ibu anggap ini kelompok 1. Kelompoknya namanya semut. Nah, ini kelompok 2, nama kelompoknya buaya. Bukan buaya darat ya. Ini kelompok 3, Ibu beri nama kelompoknya kancil. Kelompok 4, Ibu beri nama kelompok harimau. Dan kelompok 5, Ibu beri nama kelompok gajah. Sebelum Ibu bagikan tugasnya dan Ibu jelaskan tugasnya, tolong simak cerita Fabel berikut ini. Ini yang akan menjadi tugas kalian hari ini.
Jatuh ikan belum, ikan pun kembali berputar. Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku dapat hidup di dalam dua dunia dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan dunia. Nikmati saja yang kamu seperti merasakan ikan hujan di mata. Apa yang kamu katakan saat ini? Ikan menatap ke arah dunia yang bersih, lalu menatap ke arah tubuh kelinci. Ikan yang bersedih hati pun berenang di dalam tubuh sisi. Kembali saat tinggal di bawah dia melihat dan mengasihi. Mengira burung juga sama seperti semut. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut burung basah? Oke, sudah disimak? Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini yang akan kalian kerjakan hari ini dan mengerjakan di sini ya. Pertama untuk kelompok semut dibagikan, kemudian kelompok buaya, kelompok kancil, kelompok harimau, dan kelompok gajah. Oke, dari LKPD yang diberikan banyak. Nanti kamu tulis nama kelompok kamu, nama kelompoknya apa, anggotanya siapa saja. Nah, untuk mengerjakannya di bagian lembar ini. Tahu? Tugasnya itu kamu memerinci cerita tabel berjudul Semua Istimewa tersebut berdasarkan strukturnya, mana orientasinya, komplikasi dan resolusi serta koda. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua di sini ada cerita tabel tetapi belum lengkap. Nanti kamu lengkapi ya, sehingga menjadi cerita tabel yang utuh. Sudah paham semua? Ya, silakan dikerjakan. Nah, Ibu harap semua anggota bekerja sama, jangan mengandalkan satu orang saja untuk mengerjakan tugasnya. Oke, siap? Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, dimulai dari sekarang. Ada yang kesulitan tidak dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu, jangan sungkan malu. Ya. Nah, nanti kamu dari cerita tabel Semua Istimewa, kamu rincikan mana ini orientasinya, dari bagian mana sampai bagian mana, kemudian resolusinya yang mana, komplikasi, ada tidak kodanya, kamu tandai kalau memang mau ditulis ulang di sini ya, mengerjakan. Oke? Ya, sama-sama. Nanti kamu tulis namanya. Ya. Kalau ini sudah dikerjakan, kamu mengerjakan bagian akhir. Cerita. Oke. Ada lagi yang mau? Itu ada tidak penyelesaiannya? Kalau penyelesaiannya kan masuknya ke orientasi. Sedangkan koda itu biasanya masuknya si tokoh itu berubah sifatnya menjadi lebih baik. Ya Bu, kasih dulu. Coba kodok dulu. Oh gitu kodoknya. Ya, dikerjakan ya.
semuanya dibantu. Kalau bisa dibagi-bagi tugas. Kamu kan satu kelompok ada 6 orang atau 2 orang. Kamu tulis bagian orientasi. Nah nanti si B menulis bagian komunikasi, si C menulis bagian resolusi dan kuadrat. Ya. Iya kebanyakan. Nanti kalau nggak mau di belakang aja ya. Yang masih kosong. Masih semangat? Kalau kau suka belajar bilang semangat. Kau suka belajar bilang semangat. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar bilang semangat. Lanjutkan lagi. Yuk, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, ayo cepat selesaikan ya. Dari 20 menit. Ya, udah itu. Yang satu tulis, yang satu lagi berusaha untuk kerja sama-sama. Waktunya selesai. Sudah selesai kan semua? Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok gajah. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gajah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Orientasi. Dulu seekor anak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Bunda sukai. Tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu bekerja dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat menyeberangi kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba dengan bersembunyi. Seru Ulu pada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Guru, resolusi. Guru, apakah kau bisa naik kemari? Guru kebingungan. Apa maksudmu guru? Apakah kau bisa memanjat naik kemari guru?
Apa yang kau maksud Ulu? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa terbang sepertimu dan Tuhan, tetapi aku bisa terbang menyusuri angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki bagian sendiri. Semua tidak bisa terbang sepertimu, tapi ia bisa menyusut ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat lompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku burung, ucap Ulu seraya menatap Ulu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silahkan kalian tutup presentasinya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas yang kedua, ada yang mau maju ke depan untuk presentasi? Nah, silahkan kelompokkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok Komplikasi. Kuda itu mencoba memakan kulit harimau. Wah, kebetulan sekali lihat kulit harimau itu. Ini sangat dekat di tubuhku. Aku akan bertemu dengannya. Aku harus segera bertemu sekarang. Harus berat dan sedikit. Lalu dibawa ke depan hutan. Di mana ya? Hanya kuda dalam hati aku mencari tempat yang kosong. resolusi tiba-tiba seekor kucing hutan kembali sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di depan pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Kode pesan yang dapat dipetik adalah sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terjebak juga kebohongannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling mudah di dunia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya dari kelompok siapa nih? Semut yang belum presentasi dan kelompok harimau. Nanti presentasinya di pertemuan selanjutnya ya. Tapi Ibu minta dari penampilan kelompok gajah dengan kelompok kancil, ada tidak yang mau disampaikan? Ya. Menurut saya kelompok gajah presentasinya kurang serius dan suaranya tidak terdengar. Oh tuh, untuk kelompok gajah perbaikannya nanti presentasi selanjutnya ya. Di mata pelajaran apapun tolong lebih serius lagi dan volume suaranya harus lebih terdengar lagi, lebih kencang lagi ya. Selanjutnya ada yang mau menanggapi? Menurut saya Bu, resolusinya ada pada paragraf keempat, karena pada paragraf ketiga ini mereka hanya berbincang saja, dan pada paragraf keempat ini mereka baru saja baru mengkoleksi si bulu ini. Dan kelompok ini pun tidak menggunakan koda, mereka tidak menyatakan koda. Saya berpikir bahwa kodanya ini mulai pada kata makna dulu sampai ke akhir paragraf tersebut. Oh iya. Kancil. Ayo. Ayo. Hah? Oh sudah bagus katanya susunan katanya. Terima kasih ya. Nah untuk selanjutnya, bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan ada videonya tidak seperti biasanya. Oke, terima kasih ya tepuk tangan. Oke, karena waktunya sudah habis dan sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Tadi kita belajar tentang apa? Struktur cerita Fabel. Ada apa saja dalam struktur cerita Fabel? Orientasi, kombinasi, resolusi, komunikasi, resolusi, dan koda. Nah, untuk
selanjutnya ibu ada tugas, tapi tugasnya individu karena tugas kelompok itu tidak dikerjakan. Ada tugas untuk di rumah, kalian cari cerita Paber dengan judul bebas. Nah, nanti kalian rincikan sendiri struktur dari teks Paber. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, karena waktu sudah selesai, kalian rapikan bukunya. Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam.